sakit, atau pura-pura. Setelah Brans dan Luna pergi, Saka kembali pada mode uniknya. Sekarang mereka sedang makan siang. Stella sudah melahap makanannya, sedangkan pria itu terus memandangi Stella. Kali ini bukan dengan tatapan penuh cinta, melainkan pertanda sebuah kekesalan. Ada apa? Kamu tidak makan? Tanya Stella yang baru saja menyadari tatapan pria itu. Saya sedang sakit dan kamu tampaknya sangat menikmati makan siangmu, ucapnya dengan jengkel. Mendengar ucapan pria itu, Stella tercengang. Dia menatap heran pada Saka yang kini mengalihkan pandangan darinya. Apa hanya karena itu dia tidak mau menyentuh makanannya? Astaga, lalu aku harus apa? Tanya Stella yang sudah tidak habis pikir dengan sikap aneh pria ini. Hanya karena Stella menikmati makanannya, dia ngambek. Benar-benar dia labil. Kamu tidak ada niat ingin menyuapiku? Stella menarik nafasnya dengan pelan. Astaga, pria satu ini benar-benar menyebalkan ya. Saya sedang sakit, Stella. Semua ini juga karena kamu. Hah? Stella hanya bisa cengong dengan keadaan saat ini. Dia memandang wajah Saka dengan seksama, dan pria itu dengan ekspresi kesalnya yang masih mendominasi. Kenapa? Kamu tidak mau? Bukan begitu. Tapi kenapa aku penyebabnya? Tanya Stella yang sama sekali tidak paham bagaimana mungkin dia menjadi penyebab sakit Saka. Memangnya apa yang sudah dia lakukan? Iya, karena kamu. Karena memikirkan kamu, saya jadi sakit, ucap Saka yang masih terlihat kesal. Menurutnya, semua yang berhubungan dengan dia ada hubungannya dengan Stella, termasuk dengan kesehatannya juga. Jadi sekarang, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nyuapin saya makan, dan kamu harus rawat saya sampai sembuh. Entah sudah berapa kali Stella menarik nafasnya, tapi yang pasti, kali ini dia benar-benar terlihat jengah. Ayo, Saka menggeser mangkuknya berisi bubur ke hadapan Stella, memaksa wanita itu agar menyuapinya seperti yang dia inginkan. Dan sekarang Stella tidak memiliki pilihan apapun selain menuruti pria itu. Meski Stella tahu jika kata sakit hanyalah sebuah alasan untuknya. Dia mengaduk bubur dalam mangkuk lalu menyendok satu suap dan mengarahkan ke mulut Saka. Detik kemudian dengan senang hati Saka membuka mulutnya. Di tengah dia sedang mengunyah, pria itu justru tersenyum senang. Ini adalah hal yang paling dia sukai ketika Stella memperhatikannya lebih dari apapun. Dan sekarang Stella benar-benar terlihat seperti seorang ibu yang merawat putranya yang sedang sakit. Dia menyuapi Saka dengan telaten. Bahkan kini dia merasa sudah memiliki seorang anak yang sudah tua. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Stella di tengah-tengah kegiatan mereka. Dia masih terlihat fokus menyuapi Saka makan. Sedangkan pria itu menganggukkan kepala dengan pelan, mempersilahkan Stella bertanya apapun yang dia inginkan. Ini tentang Luna. Seketika Saka berhenti mengunyah. Namun itu hanya beberapa detik. Ketika detik kemudian dia kembali menatap Stella dengan santai. Kenapa dengannya? Kamu tidak menyukainya? Stella menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan itu maksudku, ucap dia yang terlihat terburu-buru dan tiba-tiba jarinya terulur untuk mengusap sudut bibir pria itu. Ada sisa bubur yang menempel di sana. Dia terlihat biasa saja, tapi Saka sudah semakin berdebar-debar. Biasanya wanita yang akan melayang jika diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang Saka yang dibuat tersipu malu dengan tindakan Stella. Jujur, pria itu tidak pernah semelo ini sebelumnya. Dulu ketika dengan anak pun hanya biasa saja. Dia bahkan tidak pernah merasakan berdebar seperti ini. Lalu, tanyanya dan memandang Stella yang duduk di seberang. Untuk apa dia dipekerjakan? Untuk menjagamu. Ketika Stella mengerut saat ucapannya dipotong begitu saja. Untuk menjaganya. Buat apa? Tanyanya semakin keheranan. Dan nanti kemudian terdengar suara tarikan nafas dari bibir pria itu. Saka meraih gelas berisi air putih lalu meneguknya hingga melegakan tenggorokan. Setelah selesai dia kembali menatap Stella. Saya tidak selalu bisa berada di sampingmu, Stella. Jadi saya butuh seorang yang bisa menjagamu. Mendengar ucapan pria itu, Stella menarik nafasnya dengan pelan. Dia memandang Saka yang masih mengalihkan pandangan darinya. Dia tahu semua sikap yang ditujukan pria ini hanya untuk menjaganya. Tapi bukankah yang satu ini sangat berlebihan? Aku bisa menjaga diriku Tidak, ucap Saka dengan tegas, menolak ucapan penuh keyakinan Stella. Kemarin saja kamu tidak menjawab panggilan saya, bahkan tidak membalas pesan, ucapnya yang masih terlihat jengkel. Meski sudah berlalu, namun rasa kesal itu masih ada hingga sekarang. Membayangkan bagaimana Stella mengabaikannya, Saka merasa seperti hidup tanpa oksigen. Tapi karena alasannya adalah terlalu merindukan Saka, maka pria itu memakluminya. Justru dia malah menjadi sangat senang. Luna akan mengikutimu, kapanpun. Tapi ini sudah keputusan saya, Stella. Demi keamanan kamu. Stella mencibik pelan. Bagaimana mungkin dikatakan demi keamanannya? Justru Stella merasa sangat terkekang nanti. Jika kamu tidak menyukai Luna, katakan saja, saya akan carikan yang baru. Stella tidak menjawab. Dia memilih untuk diam karena akan sangat percuma. Ketika pria ini sudah memutuskan sebuah perintah, maka tidak akan ada yang bisa mengeluarkannya lagi. Tidak, aku menyukainya,
Jawab Stella pada akhirnya karena sekarang dia kembali teringat dengan ucapan Brans. Harus menerima sisi posesif pria itu. Karena itu merupakan sifat alaminya. Apalagi jika mengingat perjalanan hidup dan pengalaman Saka, pasti pria itu sangat trauma. Apa kamu keberatan, Stella? Tanya Saka dengan tatapan melidik. Ketika dia menyadari ekspresi Stella yang terlihat berbeda, dia segera menggelengkan kepala lalu tersenyum kecil dan menatap Saka. Tidak. Mau lagi? Stella menyodorkan 1 sendok bubur. Namun pria itu menggelengkan kepala. Dah, cukup. Antarkan saya ke kamar. Stella mengedipkan kelopak matanya dengan tidak beraturan. Dia menatap pria itu memperhatikannya dengan sesama. Apa Saka sedang bercanda? Apa dia tidak bisa berjalan sendiri sampai harus diantarkan ke kamar? Saya sedang sakit, Stella. Jawabnya langsung membuat Stella tidak terlihat pasrah. Bahkan sekarang Stella malah merasa jika pria ini hanya pura-pura sakit saja. Mana ada orang sakit mengakui dirinya sakit. Stella meninggalkan makan siangnya. Sebelum itu dia meneguk air putih lebih dulu. Lalu menghampiri Saka yang sedang mengulum senyum. Dia memapah Saka, sebelah tangannya merangkul pinggul pria itu lalu berjalan menuju kamar. Heran saja. Tadi Saka begitu kuat saat menggendong Stella. Tapi sekarang kenapa mendadak seperti orang tidak berdaya? Setibanya di kamar, Stella membantu pria itu untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur. Istirahatlah, aku keluar sebentar. Stella bersiap untuk pergi, namun dengan tiba-tiba Saka justru menahan pergelangan tangannya dengan cepat. Mau kemana? Aku ingin bereskan dapur sebentar. Saka berdecak kesal. Saya sedang sakit, Stella. Sebentar saja, oke? Ucap Stella dengan cepat lalu melepaskan cekalan tangan pria itu darinya. Aduh. Stella terkejut saat mendengar pekikan Saka. Dia berbalik dan mendapati pria itu sedang memegangi dadanya sendiri. Astaga, kenapa? Panik Stella dan segera menghampirinya. Dia cepat-cepat mendekati Saka. Kamu kenapa? Aku panggilkan dokter ya? Aku panggilkan Brans? Tanyanya yang sudah hampir menangis karena mendapati Saka yang sedang kesakitan. Tidak perlu. Jawab Saka sambil menggelengkan kepalanya. Tapi kamu kesakitan, di mana yang sakit? Saka kembali mengulum senyumnya ketika dia menyadari kecemasan Stella. Namun bibir pria itu terus meringis, persis seperti orang yang kesakitan. Di sini, ucapnya dengan lemas dan meraih tangan Stella untuk menyentuh dadanya. Seketika kecemasan Stella menjadi-jadi. Dia bahkan sampai berpikir jika Saka memiliki riwayat jantung. Dan sekarang dia yakin jika pria itu benar-benar sakit. Di sini, Saka menganggukkan kepala, lalu dia memejamkan mata dan menikmati usapan Stella di sana. Masih sakit? Pria itu berdeham. Sementara dalam hatinya sudah ingin tertawa. Astaga, dia sangat gemas melihat ekspresi cemas Stella. Aku panggilkan dokter ya? Tidak perlu. Lakukan saja seperti ini, ucap Saka lalu menarik tangan Stella untuk mendekat padanya. Dan sialnya, Stella malah ikut menurut saja ketika Saka menuntun kepalanya agar bersandar di dada bidang itu. Seperti ini. Lagi-lagi Saka berdeham, lalu dia meluk Stella yang menghadap kepadanya. Dia mengusap punggung Stella lalu mencucuk kepalanya dengan dalam. Astaga, wanita ini terlalu polos dan lugu sampai tidak tahu jika Saka hanya bercanda. Sepertinya aku memang benar-benar jatuh cinta padanya, gumam pria itu dalam hati, lalu mendekap Stella dengan erat. All I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe in the better days.